Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri Mantan Mafia, episode 3. 2 minggu kemudian. Ini sudah lebih dari 2 minggu sejak Simbok tidak ada. Rumah berlantai 2 yang tidak terlalu besar itu, yang biasanya rapi dan berkilauan, mulai berantakan dan tampak jejak-jejak noda di beberapa tempat. Bahkan, Nathan bisa bermain debu di jendela kamarnya. Ibunya berbohong padanya. Ibu berkata, mereka akan segera mendapatkan simbok baru, tapi kenyataannya bahkan ibunya sendiri lupa tentang hal itu. Untuk mengajak Nathan ke pasar malam kemarin saja ibunya lupa. Bocah itu tidak henti-hentinya menangis dan melempar barang-barang sebelum kemudian ibunya marah dan membentaknya. Dengan sangat cepat, Nathan berlari ketakutan ke kamarnya, kemudian mengurung diri di dalam selimut selama berjam-jam. Sebelum akhirnya dia merasa haus dan harus turun ke dapur. Nathan melihat ibunya yang sedang merokok sambil menatap langit-langit dapur, dan Nathan berpura-pura mengalihkan mukanya sambil bergumam, "Sudah, jangan banyak tingkah, Dedek. Ibu banyak kerjaan. Nanti kalau sudah selesai, ibu akan ajak kamu ke tempat yang lebih bagus dari pasar malam," ujar ibunya yang agak jengkel, dan janji manis itu berhasil membuat Nathan menoleh kepada ibunya. "Janji?" ujar Nathan meminta kepastian ibunya dan tersenyum geli. "Iya, janji," ujar ibunya. Dan janji benar-benar tinggallah janji. Ibu semakin sering pulang larut malam dan hanya meninggalkan Nathan yang sering menyantap makanan siap saji setiap hari. Ibunya juga semakin sering mengabaikan Nathan dan membuat bocah itu merasa bosan di rumah. Jadi, suatu hari ketika dia sedang sangat yakin bahwa ibunya akan pulang larut malam, maka Nathan pergi bersepeda berkeliling hingga ke desa sebelah. Dia menikmati sejuknya udara sore hari, menikmati hamparan sawah hijau di kanan dan kirinya, menikmati setiap sapaan para petani di desa sebelah yang ditemuinya, menikmati kicauan burung yang mencoba mengganggu tanaman padi, dan menikmati lucunya orang-orangan sawah yang bergerak-gerak, hingga sampailah Nathan di sebuah jalan setapak yang terdapat sebuah pohon besar yang tidak jauh darinya. Dia melihat macam-macam makanan yang tergeletak begitu saja di bawah pohon besar itu. Nathan pun memelankan sepedanya dan terus menatap ke tumpukan makanan yang tampak masih hangat itu. Perutnya berbunyi seketika. Bocah kecil itu turun dari sepedanya dan menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Dan dengan cepat, Nathan yang masih polos itu mencoba beberapa jenis kue yang terhidang di bawah pohon. Suapan pertama rasanya cukup lezat, dan dia kembali mencoba makanan yang lainnya, sepotong sayap ayam. Nathan keasikan menyantap makanan itu, hingga ia tidak sadar bahwa ada seorang tertua desa yang melihatnya dari kejauhan dan mendekatinya. Tertua desa berlari tergopoh-gopoh menuju arah Nathan. Lantas bocah ingusan itu tersentak kaget dan buru-buru berdiri dengan kaki yang gemeteran. Ketika tertua tersebut telah sampai di hadapannya Nathan hanya bisa menatapnya dengan tatapan takut dan pipi kembung penuh dengan makanan. Tertua itu melihat ke sesajen di bawah pohon yang sudah berkurang jumlahnya, lalu beralih pada Nathan. Dia mencengkram lengan Nathan dengan sangat kencang. "Kenapa kau makan sesajen itu?" tanya tertua desa membentak Nathan. Karena Dedek lapar," saut Nathan pelan. Dia hampir menangis karenanya. "Kau tahu ini untuk apa? Itu sesajen untuk penunggu pohon. Kau mau penunggu pohon ini marah padamu? Dasar anak nakal," ujar tertua itu. Air mata Nathan meleleh, namun ia mencoba menahan suara tangisannya. Dia menggeleng sekarang. "Minta maaf pada penunggu pohon, cepat!" "Dasar
anak nakal, tidak tahu aturan, ujar tertua itu sangat marah. Nathan pun menghadap ke pohon sambil sesegukan. Dia tidak mengerti apa salahnya. Yang dia tahu ada makanan terhidang di hadapannya dan sama sekali tak tersentuh. Pohon, Dek minta maaf ya, ujarnya sembari tetap sesegukan. Sekarang kau pulang cepat dan jangan pernah mengambil makanan yang ada di bawah pohon ini lagi. Paham? Bentak tertua itu mengusir Nathan kecil. Nathan tak menjawab. Dia masih menangis ketika menaiki sepeda dan mengayun menjauh dari tempat itu. Karena air mata terus mengenangi matanya, bocah kecil itu tidak fokus menatap jalan yang dilewatinya. Alih-alih mencapai desanya sendiri, dia tampaknya tersesat hingga ke sebuah jalan raya utama dan sampai di situ, Nathan benar-benar hilang harapan dan ketakutan. Apalagi matahari sudah terbenam dan hanya meninggalkan semburat jingga keunguan di ufuk paling barat. Tak ayal, bocah itu menangis dan keras. Beberapa orang di warung tenda yang tak jauh dari tempat ia berada pun menoleh. Seorang laki-laki mendekatinya. "Dek," panggilnya, sambil membungkuk menatap Nathan yang terseduh-seduh. "Kamu kenapa?" tanya laki-laki itu. Alih-alih menjawab, Nathan semakin kencang menangis. Laki-laki itu menggaruk kepala dengan bingung, seraya memandang ke teman-temannya yang masih berada di warung tenda. Maka beberapa teman laki-laki itu turut berdatangan dan mencoba menyelesaikan permasalahan si Nathan kecil. Tiba-tiba seorang lelaki dengan kepalanya yang pelontos ikut melihat anak yang menangis itu. "Loh Nathan, kenapa kamu bermain sampai di sini?" tanya laki-laki pelontos itu. "Kau mengenal anak ini ya, Sep?" tanya lelaki pertama pada Asep, si lelaki yang nyaris botak. "Iya, dia anak tetanggaku. Ibunya bernama Gina," jawab Asep. Kemudian dia menepuk kepala Nathan dengan lembut. "Dek Nathan, sudah, berhentilah menangis. Kak Asep akan mengantarkanmu sampai ke rumah," ujarnya. Dan Nathan pun langsung berhenti menangis, meski air matanya masih mengalir. Setelah itu, Asep membayar makanannya di warung tenda dan dia berjalan beriringan dengan Nathan. Ia mengayuh sepedanya sepanjang jalan itu. Nathan tidak berhenti sesegukan, bahunya naik turun seiring air matanya yang terus mengalir. Dia tidak menghiraukan celotehan Asep yang berusaha menghiburnya dengan menceritakan lelucon. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam ketika keduanya sampai di depan rumah Nathan. Rupanya ibu pulang lebih awal hari ini. Maka Asep pun mengetuk pintu. Nathan bersembunyi di balik tubuh Asep yang sedikit besar. Nathan kecil bersembunyi karena dia takut sang ibunya marah. Pintu pun terbuka dan wajah marah ibu itu muncul dari daun pintu. Dia memandang heran Asep sejenak, kemudian matanya beralih ke belakang tubuh Asep, di mana putra kecilnya berada. Sekonyong-konyong ibu itu menarik lengan mungil Nathan dan menepuk pantatnya di hadapan Asep. "Dasar anak nakal, pergi kemana aja kamu?" ujar ibu itu, dan Nathan hanya diam saja. "Sudah Gina, jangan dimarahin begitu, namanya juga anak kecil," saut Asep. Melihat kejadian itu, Gina segera menggendong Nathan. Iya, terima kasih ya, sudah mau mengantar anakku. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa bersamanya?" tanya Gina dengan wajah judes. "Oh, tadi dia menangis di ujung jalan raya sana. Sepertinya anakmu tersesat," jawab Asep sembari tersenyum. "Terima kasih kalau begitu," ujar Gina lagi, kali ini dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Asep membalas dengan senyuman. Ia mengangguk dan pergi pamit pulang. Begitu Asep pergi, ibu menutup pintu dan mendudukkan Nathan di sofa. Dia menatap lekat-lekat anak sematawayangnya itu. Rasa emosi yang tadi meluap-luap mendadak menguap begitu melihat raut wajah lelah dan mata sembab malaikat kecilnya. Ibu itu menghela nafas dan menghapus air mata Nathan, lalu bertanya dengan nada yang sedikit direndahkan. "Dari mana aja? Ibu cari-cari dedek dari sore tadi loh," ujar ibunya.
Tadi Dedek hanya main sepeda-sepedaan. Dedek bosan di rumah terus sendirian. Terus di rumah tidak ada Simbo, tidak ada ibu. Dedek kan ingin main, makanya Dedek pergi main sendirian, ujarnya. Mendengar itu ibunya merasa terenyuh dan kasihan. Main sepedanya sampai mana, Dek Nathan? Tanya ibunya. Jauh, ujar Nathan. Dek Nathan tahu bahayanya kalau Dedek keluar sendirian sampai malam begini. Untung tadi ada Kak Asep yang mau mengantarkan Dedek sampai ke rumah. Bayangkan kalau itu adalah orang yang jahat yang mau membawa Dek Nathan pergi jauh, Dedek tidak akan bertemu ibu lagi. Mau, ujar ibu itu. Nathan pun menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ibunya memeluk Nathan untuk menenangkan dan meyakinkan bahwa dia tidak lagi marah pada anak itu. Nah, sudah berhenti menangis ya. Ibu sudah tidak marah sama adik. Ibu, panggil Nathan lirih. Iya, ibunya melepaskan pelukannya. Tadi Dedek main sepeda ke desa yang jauh. Di sana ada sebuah pohon besar, tapi pohon itu ada makanannya. Karena lapar, Dedek ambil aja makanannya itu. Tapi Bu, tiba-tiba ada kakek-kakek yang datang dan marah-marah sama Dedek. Katanya Dedek anak nakal karena makan makanannya penunggu pohon. Dan katanya juga penunggu pohon itu akan marah sama Dedek. Dedek disuruh minta maaf loh Bu sama pohon, ujar Nathan dengan begitu polos. Namun reaksi berbeda didapat dari sang ibu. Ibunya melotot terkejut. Apa? Kamu makan sesajen? Tanya ibunya tak percaya. Nathan mengangguk penuh kejujuran. Dedek salah ya Bu? Tanya Nathan. Ibu itu menepuk dahinya sendiri. Aduh Dedek, kenapa kamu makan sajiannya? Kamu bisa kena kualat nanti Dek. Astaga, anak satu ini, ujar ibu itu panik. Kemudian buru-buru beranjak dan menghampiri meja telepon. Dengan tergesa-gesa, ibunya memencet tombol angka di telepon dan menunggu beberapa saat. Dan mulai berbicara dengan gusar pada seseorang di seberang sana untuk beberapa waktu yang tidak lama. Kemudian ibu itu masuk ke dalam kamar dan keluar lagi dengan baju yang berbeda. Dia menggendong Nathan dan membawanya ke kamar mandi. Membasuh mukanya dengan air kemudian pergi keluar rumah. Nathan menunggu di depan teras sementara ibu mengeluarkan mobilnya. Ibunya pun segera menyuruh Nathan untuk bergegas masuk ke dalam mobil. Bocah kecil yang tidak tahu apa-apa itu menurut saja. Itu lebih baik daripada membuat ibunya marah, begitu pikirnya. Entah sudah berapa lama dan ada di mana mereka berdua sekarang. Nathan tidak banyak bertanya, karena tampaknya ibunya benar-benar sedang berada dalam suasana hati yang tidak baik. Keningnya berkerut. Ibunya juga terus menggosok hidungnya, seolah-olah ada kotoran di bawah hidungnya. Mulutnya tak berhenti-henti berdetak dan menggigiti kuku-kuku berwarna merah muda. Sesekali Nathan melirik ke arah ibunya, kemudian mengamati jalan di depannya. Jalanan yang tadinya beraspal semakin lama semakin tidak rata dan banyak kerikil serta bebatuan yang terjal. Penerangan jalan remang-remang. Pepohonan bambu dominan di sisi kiri dan kanan jalan tersebut. Dan ketika Nathan sudah mulai lelah dan juga bosan, ibunya menghentikan mobil di salah satu rumah yang sebagian rumahnya masih terbuat dari anyaman bambu dan sebagian lagi sudah terbuat dari semen yang berdinding batu bata. Keduanya turun. Kesan pertama Nathan terhadap rumah itu dan sekitarnya adalah mengerikan. Hanya ada tiga lampu pijar 5 watt yang menjadi penerangan utama di rumah itu dan terasnya. Bocah 6 tahun itu buru-buru menyejajarkan langkahnya dengan ibu dan menggandeng tangannya. Di depan pintu rumah tua itu tampak seorang pria tua dengan jenggot putihnya berdiri sembari menghisap cerutu. Pria itu memicingkan mata menatap kedatangan tamunya. Kau pasti nak Gina kan? Tanya pria berjenggot putih itu dengan suara serak. Ibu mengangguk dan tersenyum, menjabat tangan dengan pria tersebut. Ibu memberi isyarat pada Nathan untuk melakukan hal yang sama. Meski tak paham, Nathan pun tetap menurut dan menyalami tangan pria tua jenggot itu. Baunya sedikit asam dan apek. Jadi ini anaknya,
Tanya pria itu lagi setelah mempersilahkan kedua tamunya masuk dan duduk. Suasana di dalam rumah tak lebih baik daripada di luar. Di dalam bau semerbak aneh mengganggu indera penciuman Nathan. Namun bocah itu terlalu takut untuk mengatakannya dan dia hanya bisa memencet kedua hidung mungilnya dengan jarinya. Ibu Nathan menganggukkan kepalanya. Iya kek, tapi dia tidak sengaja memakannya. Dia tidak tahu, dia hanya anak kecil. Tolong kami kek, ujar ibu yang suaranya rendah. Pria tua itu menatap lekat-lekat ke arah Nathan, membelai rambut dan membelai jenggot putih kesayangannya, kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu mengeluarkan banyak sekali kelopak bunga dan bangkit ke belakang untuk mengambil baskom air. Nathan mengamati dengan cermat sekaligus bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan pria tua tersebut. Mulutnya tak berhenti-hentinya berkomat-kamit, sesekali menyalakan dupa dan menyelupkan tangan ke air di baskom. Tangannya juga bergerak memutar-mutar di atas baskom. Kemudian pria tua tersebut mempunyai sesuatu yang tampak tidak enak di mata Nathan. Dan puncaknya pria tua itu diam selama 10 menit. Benar-benar diam, tak bergerak, dan Nathan bingung melihatnya. Nathan pun menarik-narik ujung baju ibunya dan bertanya apa yang sedang dilakukan pria itu. Bukannya menjawab, ibunya malah menempelkan jemari di mulutnya sendiri, memberi isyarat agar bocah itu diam dan tak banyak tanya. Setelah 10 menit berlalu, akhirnya pria itu membuka mata dan mengambil sesuatu di dasar baskom. Sebuah koin usang, kemudian dia mengikatkannya dengan tali dan memberikannya pada ibu. Nah, pakaikanlah pada anakmu. Percayalah, sudah pasti dia tidak akan berani diganggu oleh penunggu pohon atau siapapun, katanya begitu meyakinkan. Ibu menerimanya dengan senang hati. Terima kasih kek, saya benar-benar khawatir dengan anak ini. Pria jenggot putih itu menggerak-gerakkan tangan ke udara. Iya, sekarang tidak apa-apa. Jangan cemas, biasa anak kecil memang tidak tahu apa-apa. Yang pasti jangan pernah lepas jimat itu darinya, agar dia tidak mendapat kesialan, ujar pria tua itu. Iya, baik. Tentu saja kek, terima kasih ya kek, kami berdua pamit dulu, saut ibunya semeringah. Saya benar-benar merasa tertolong oleh kakek, ini hanya ada sedikit imbalan, ujar ibu itu sembari menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan pria tersebut ketika bersalaman. Lalu ibu menggendong Nathan menuju mobil dan di dalam mobil ibunya segera memakaikan kalung koin itu di leher Nathan. Ini untuk apa bu? Tanya Nathan dengan tenang. Ini agar kamu tidak diganggu oleh penunggu pohon setelah memakan yang kamu makan. Dek Nathan juga sih suka nakal, ujar ibunya dengan nada dingin. Nathan cemberut karena disalahkan seperti itu. Bersambung.